Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam roti gembala, di mana Tuhan masih beri kita kesempatan. Kita boleh ada dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas. Mari kita bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sepanjang hari ini. Mari kita buka ayat emas kita di dalam Matius 6, ayat yang ke-24. Di situ berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua, yaitu janganlah mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Firman Tuhan pagi hari ini merupakan peringatan Tuhan Yesus yang sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa saudara? Yaitu supaya kita menghindari mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Dalam konteks modern saat ini saudara, Mammon itu dapat diartikan juga sebagai kekayaan atau harta benda. Tuhan Yesus di sini dengan tegas menyatakan bahwa seseorang itu tidak mungkin mengabdi kepada dua tuannya. Dalam kehidupan kita, ini bisa berarti bahwa kita ini tidak bisa memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila jika kita juga memberikan hati kita kepada kekayaan di duniawi ini. Kekayaan yang terbagi itu akan mengarah pada konflik internal dan spiritual, di mana satu pihak akan selalu mengalahkan yang lainnya. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita? Apakah kita mengejar kekayaan dan kenyamanan duniawi dengan mengorbankan hubungan kita dengan Allah? Atau apakah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segalanya? Tuhan Yesus pagi hari ini mengajarkan kita bahwa mencari kerajaan Allah itu harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Memilih untuk mengabdi kepada Mammon itu berarti kita menempatkan kekayaan di atas Tuhan. Ini bisa menyebabkan kita menjadi manusia yang serakah, manusia yang tidak peduli dengan sesama kita, dan menjauhkan kita dari nilai-nilai kasih, keadilan, dan kerendahan hati yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, sebaliknya, jika kita mengabdi kepada Allah, itu berarti kita hidup dengan integritas, berbagi dengan sesama kita, dan menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dari Allah. Seringkali saudara, dunia itu mengajarkan bahwa kebahagiaan itu datang dari kita memiliki harta yang banyak. Tetapi Tuhan Yesus di sini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kekayaan dunia itu tidak bisa memberikan kedamaian sejati dalam kehidupan kita. Tetapi hidup di dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Allah, itu membawa sukacita yang melampaui segala situasi. Mari saudara, pagi hari ini sekarang apa yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan pagi hari ini? Ada beberapa poin yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari ayat emas kita.
Yang pertama, poin pertama, itu berbicara tentang pentingnya kesetiaan. Ayat ini, saudara, menekankan bahwa kita ini tidak bisa membagi kesetiaan kita antara Allah dan hal-hal duniawi seperti kekayaan ataupun mamon. Kesetiaan penuh kepada Allah itu berarti memberikan prioritas utama kita kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Di sini mengajarkan kita untuk kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita menempatkan fokus dan komitmen kita sehari-hari kepada Allah atau kepada mamon? Poin yang kedua yang kita bisa renungkan yaitu adanya konflik nilai. Mengabdi kepada dua tuan itu akan mendatangkan konflik nilai. Nilai-nilai yang dipegang oleh Allah itu adalah nilai-nilai kasih, nilai kebenaran, kerendahan hati. Itu seringkali, saudara, itu semua bertentangan dengan nilai-nilai duniawi yang mengutamakan apa, saudara? Kekayaan, kekuasaan, dan juga apa? Kenikmatan. Renungkan bagaimana pilihan kita, saudara. Apakah mencerminkan nilai-nilai yang kita anut dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan? Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga yaitu berbicara tentang prioritas hidup. Tuhan Yesus di sini mengajarkan bahwa kita harus memilih apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Apakah kita mengejar kekayaan, kenyamanan duniawi, atau kita berusaha untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan, saudara, bagaimana prioritas-prioritas kita saat-saat ini, saudara. Dan apakah kita perlu mengubahnya agar kita lebih selaras dengan ajaran dari Kristus. Dan poin yang keempat yang kita bisa renungkan pagi hari ini yaitu akibat dari pilihan kita. Memilih untuk mengabdi kepada mamon itu bisa mengarahkan kita pada konsekuensi yang negatif. Contohnya apa, saudara? Yaitu apa? Keserakahan. Ketidakpedulian kita terhadap sesama kita. Dan hilangnya damai sejahtera di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, saudara, jika kita mengabdi kepada Allah, itu akan membawa berkat. Seperti apa? Kedamaian, sukacita, dan hubungan yang lebih baik dengan sesama kita. Mari, saudara, kita renungkan akibat dari pilihan yang kita buat setiap hari. Dan bagaimana hal ini mempengaruhi hidup kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kelima, poin yang bisa kita renungkan yaitu apa, saudara? Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang sejati itu tidak ditemukan di dalam kekayaan atau benda-benda duniawi. Tetapi, saudara, kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam hubungan kita yang intim dengan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mengejar Allah dan kehendaknya akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Renungkan, saudara, di mana kita mencari kebahagiaan dan apakah sumber kebahagiaan itu sesuai dengan ajaran-ajaran dari Tuhan. Karena itu, saudara, dengan kita merenungkan beberapa poin yang di atas dan sudah kita belajar sama-sama, di sini kita diajak untuk kita melakukan evaluasi diri kita dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mengarahkan hidup kita ini sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Marilah, saudara, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan itu memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan
untuk kita mengabdi hanya kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan itu sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah renungan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kembali pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak boleh mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Ajari kami Tuhan, berikan kami prioritas utama. Kami untuk selalu mengabdi hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, berikan kami kemampuan, bukan karena kekuatan kehebatan kami. Biarkan semua karena anugerah Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan Tuhan, mari tuntun hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kehebatan kami. Biarkan semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas setiap pekerjaan kami, atas keluarga kami, atas kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berikanlah kami kemampuan untuk kami melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.